ya, Majelis PKU ya, pembinaan kesejahteraan umum ya, yang membawahi rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ya, mungkin ada juga di ruangan ini ya. Kita berpacu dengan waktu. Sudah ribuan korban berjatuhan, sebagian juga meninggal dunia. Gitu. Nah, saya sendiri setelah dijelaskan langsung percaya, apalagi dari Al-Quran, Al-Hadis ya. Dan beliau adalah ahlinya, sangat otoritatif ya, punya otoritas di bidang itu, dan terus terang saya sampaikan, saya tidak ingin sampaikan di depan beliau ya, tidak banyak ulama ya, termasuk yang berhimpun di Majelis Ulama Indonesia yang menguasai ya, An-Nawazil, Al-Quran, Al-Hadis ya, seluas, sedalam yang beliau kuasai gitu. Alhamdulillah dia segera saja kita manfaatkan secara internal, dan saya kira nggak ada hak orang lain untuk menghalangi gitu. Yang kita jual ini, yang kita sebar ini adalah herbal. Nggak usahlah disebut obat apa-apa gitu. Punya herbal ya sama dengan kita jual cengkeh. Maka nanti ya saya sudah minta bicara antara perwakilan dari Akhyar, Kuantum Akhyar ya, dari Ustadz Ari Hidayat dengan Majelis PKU Muhammadiyah segera, dan saya ingin segera dapat kita launchingkan se-Indonesia gitu. Buat nanti ya pemerintah, Satgas tertarik, melihat manfaat, why not, kita serahkan juga kita. Nah, saya tidak tahu jika Ustadz Ari Hidayat berkenan demikian ya. Maka kalau bisa diberi waktu ya pertengahan Oktober lah ya. Paling tidak jangan lewat bulan Oktober sudah kita launchingkan ini. Nanti didukung oleh orbiters, orbit kita anunskan secara internal gitu ya. Dengan ya packaging agak lumayan dikit lah ya. Nah, maka ya apa yang beliau sampaikan pada pengajian malam ini ya bukan sekedar ilmu yang luas tadi, tapi ada rahmat Allah sebagai solusi bagi umat, bagi bangsa, dan bagi kemanusiaan. Dan terus terang ya, ini karena saya meyakini informasi dari ahlinya, ini belum bisa selesai cepat secara global. Bahkan saya baca tadi artikel ya, ini akhir 2021 dengan segala dampaknya. Apalagi di Indonesia, karena ya tata kelola penanggulangan sudah banyak dikritik ya. Besok organisasi saya mengadakan kemarin ya, hari Kamis yang lalu tentang ya, mengapa pandemi melaju dan apa solusi ya. Para pakar juga sudah berbicara gitu. Mungkin ini adalah sebuah solusi yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak perlu mengomentari tentang substansinya. Saya kira demikian ya, nggak ada yang perlu ditanyakan. Nanti doakan sajalah, semoga penemuan beliau, riset beliau, ini Masya Allah, Subhanallah. Ini bukan sekedar ulama, da'i, penceramah, tapi juga pengkaji, peneliti ya. Dengan juga memanfaatkan keahlian-keahlian lain, kawan-kawan beliau gitu. Dan mudah-mudahan ini bukan solusi bagi Indonesia, solusi bagi dunia, termasuk dunia Islam yang juga COVID-nya tinggi, tak terkecuali Saudi Arabia gitu. Izin Prof. Ya. Kami kira perhatian secara nasional untuk herbal mungkin tidak sekuat perhatian terhadap vaksin yang memang disiapkan dari luar. Ya, datang itu juga salah satunya ya menganggap biasa bahwa herbal sudah banyak yang datang, walaupun kemudian saya tegaskan bahwa herbal saya bukan herbal datang tiba-tiba, tapi riset juga segala rupanya. Namun statement terakhir yang kami dapatkan memang nampaknya barangkali dari level yang lebih luas secara nasional dalam konteksnya negara mungkin belum masuk sepenuhnya ya kami terima, sehingga ada saran yang masuk dari lembaga terkait juga secara informal. Nah itu diperkenankan. Kalau saya sih sangat terbuka. Kalau dengan besok Muhammadiyah mau juga saya kasih semuanya. Waduh, siap. Alhamdulillah.
Siapa saja. Alhamdulillah. Ya. Peneliti rumah sakit, toko-tokonya, penelitinya, dokternya sudah pada datang juga minta untuk teliti. Tapi kalau Muhammadiyah juga suka aja itu. Ya, direncanakan, saya sudah siapkan juga, bahkan saya coba petakan ya akses yang paling termudahnya, kemungkinannya, sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Terima kasih Prof. Selebihnya satu stok, kalau ditanyakan, sebetulnya saya sudah hampir tidak ada stok, kecuali sedikit untuk tadi kalau dibutuhkan uji toksisitas atau yang lainnya. Nah, mungkin nggak perlu Ustaz, nggak perlu lagi. Ini untuk mendeklar Prof, karena banyak orang ini hampir tiap hari datang kita juga, dan ada satu kondisi juga mungkin ini yang kurang dewasa di sekitaran kita. Ya, jadi mudah-mudahan baiklah, bukan dewasa dalam permintaan, tapi hal-hal yang mungkin saya bisa ceritakan di sisi lain. Terima kasih, saya kira sekali lagi. Saya kira kita tidak perlu ada pengujian lagi, ya. Karena dalam keyakinan terhadap data ilmiah itu, ini yang disebut evidence base zero, karena yang bersifat transendental gitu ya. Maka ini harus, saya ingin segera ya. Bahkan nanti kalau melibatkan Dr. Najamuddin Ramli ya, dengan MUI juga nggak apa-apa lah, tapi untuk bangsa gitu. Cuma nanti dari pihak kuantum, karena ini pengadaannya nggak mudah dan nggak bisa cepat ya, perlu waktu. Ya, kita berpacu dengan waktu, kiranya pada bulan Oktober dapat kita launch. Sudah ada kesadaran di wilayah tempat PH7 tadi tumbuh, itu mereka sudah mulai menggunakan. Kemudian yang kedua, saya coba cek juga untuk mendapatkan itu, sekarang menjadi agak tidak mudah. Dulu sangat gampang dapat itu, sekarang agak yang menarik gitu ya. Ada pembatasan, ada pengecekan agak ketat, gitu kan. Nah, ini ada sesuatu yang juga cukup menarik gitu. Mungkin kalau pekan ini selesai, saya juga minta sampel nanti mungkin yang bisa didatangkan. Nanti bisa bicara teknis lebih gampang ke depannya, sehingga stok itu bisa aman dulu, Prof. Kan harus dipetakan di mana saja itu ada selain Himalaya, sehingga jalur-jalur aksesnya bisa dimudahkan untuk dapat itu. Mungkin secara teknis nanti silahkan dibentuk, apakah dari PP atau kesatuan dari pengajian ini, orbiters gabungan dengan yang lain. Nanti orbiters ini ikut mendukung aja. Biarlah majelis PKU, PP Muhammadiyah bersama Kuantum Akhyar. Mereka mungkin sudah bicara. Kita niatkan untuk bangsa ini cepat sekali. Betul. Apalagi kalau tetap berketapan dan bersikeras untuk ada pilkada 9 Desember, nggak bisa kita bayangkan itu. Ya udahlah, tugas kita menyediakan herbalnya gitu. Izin Prof, kami sudah sampai ke sana. Ya, betul. Ke titik yang tadi disampaikan juga. Dan memang spesiesnya ini, variannya memang ada di Indonesia, tapi tidak sama jenisnya. Nanti lebih dalam lah ya. Insya Allah itu sudah kita sampai ke arah sana juga, sehingga kita bisa kembangkan di Indonesia, mudah-mudahan deh, insya Allah. Oke, siap. Bisa ya tidak berkekurangan. Ini karena dunia ditunjukkan jurnal-jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris luar biasa nih. Jangan-jangan sudah masuk majalah Times loh. Sudah masuk majalah Times ya. Tahun 99. Ya, memang salah satu manfaatnya. Ya, mungkin terakhir Ustadz Adi Hidayat, selain tadi untuk gejala serupa ya, COVID-19 ini, apa tadi untuk apa? Diabetes ya? Diabetes, ya, liver, cancer yang terakhir itu, ya bisa untuk cancer. Kemudian pembengkakan kelenjar juga di ini, leher, tenggorokan bisa juga. Nanti kan secara kimiawi itu bisa diurai, Prof. Iya. Kira-kira kemana itu bisa efektifnya. Mungkin ke depan bisa lebih variasi lagi. Katanya bisa disinfektan juga ya? Disinfektan bisa, jadi diasap. Dibakar. Diasap ya, dibakar. Sekarang malah kan ada yang menggunakan air, satu alat tertentu yang keluarnya asap. Itu saya pernah lakukan di rumah. Ya, COVID banyak. Yang menarik begini. Yang menarik sebetulnya Nabi sendiri kan itu import. Tidak tinggal di Himalaya, Nabi kan di Arab pada saat itu. Bagaimana dapatnya? Tidak tumbuh di PH7 ini redaksinya juga ada terkait dengan tempatnya gitu ya. Jadi saya pikir, dan sekarang itu berkembang di wilayah tertentu itu, di wilayah sekitaran tempat Nabi tinggal itu berkembang. Artinya mereka budidayakan. Jadi bukan mustahil kalau kita dapatkan bahannya, kita lacak, mungkin bisa bertemu di Indonesia, kita bisa tumbuhkan di sini juga untuk ke depan. Ya, saya kira demikian. Ya, bagus itu.